Kalian bingung, kok ada orang yang bisa punya banyak teman, bisa networking sana sini, bisa ketemu orang-orang penting sana sini. Nah, kuncinya ada di buku ini. Buat yang belum kenal, hai, nama aku Rizky dan aku membuat konten-konten seperti ini setiap minggunya. Kali ini aku bakal nge-review sebuah buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Formatnya, aku bakal ngasih tahu kalian beberapa poin yang aku dapatkan dari buku ini, dan terakhir aku bakal ngasih tahu teman-teman apakah buku ini rekomend untuk kalian baca atau tidak. Disclaimer dulu, mungkin apa yang aku sampaikan akan berbeda dengan apa yang ingin si author itu atau si penulis itu ingin sampaikan. Jadi, ayo kita mulai. Prolog, buku ini ngebahas bagaimana caranya kita bisa berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain dan membangun sebuah hubungan yang mungkin akan bertahan selamanya. Dan di sini juga ada beberapa cara yang mungkin kita semua udah tahu tapi sering kita lupakan. Ingat nama. Kebanyakan dari kita sering melewatkan atau melupakan step ini ketika berkenalan dengan orang baru, yang membuat proses menjalin hubungan menjadi lebih lama. Seperti yang dijelaskan di buku ini, bahwa nama seseorang adalah nada yang paling merdu yang pernah didengar orang itu. Karena nama itu memiliki sebuah emotional touch. Dan ketika kita menanyakan atau sering menyebutkan nama orang tersebut akan merasa bahwa dia adalah orang yang penting. Tanya ketertarikan orang tersebut. Kebanyakan orang itu suka cerita, terlebih lagi kalau nyeritain diri mereka sendiri. Nah, itu juga berlaku bagi orang baru. Kita bisa terus tanya tentang orang tersebut, tapi hindari yang bisa menyinggung orang itu. Contoh yang paling aman untuk ditanyakan itu hobi. Hindari debat atau adu argumen. Argumen itu sifatnya netral, hindari adu argumen, dan jangan sampai itu menuju ke perdebatan. Fungsinya apa kalau kita adu argumen, tapi kita malah melukai ego lawan bicara kita? Jadilah pendengar yang baik. Ini nyambung dari poin sebelumnya, jadilah pendengar yang baik, dan hindari memotong pembicaraan orang saat orang itu lagi bercerita. Ada sebuah interview yang mana orang itu dulunya lari dari negaranya pas masa perang, dan saat itu masih merasa tertekan. Dan ketika orang itu sedang asiknya bercerita, tiba-tiba omongan dia dipotong sama pembawa acara. Hasilnya, ketika interview mau di-take ulang, orang itu udah gak mau dilanjutin interviewnya karena terlanjur sakit hati. Dan yang terakhir, senyum. Ini yang paling sering dilupain. Ambil contoh aja, kita lagi pergi ke minimarket. Kita pasti lebih memilih kasir yang melayani dengan senyuman dibanding kasir yang terus-terusan cemberut kan? Senyum itu bisa memberikan energi positif ke orang lain, dan ketika kita ngobrol juga, itu bisa membuat mereka lebih nyaman terhadap kita. Menurutku, buku ini masih sangat rekomen untuk teman-teman baca. Meskipun terbit di tahun 1936, buku ini masih sangat relevan untuk dipraktekkan pada zaman sekarang. Dan aku saranin baca buku ini secara langsung untuk mendapatkan eksperimen yang lebih saat membaca buku ini. Dan juga masih ada 24 prinsip yang belum aku sebutkan di buku ini. Jadi ini buku sangat-sangat rekomen. Oke, mungkin segitu aja. Buat kalian yang punya saran untuk bahas apa lagi, atau mungkin ada buku yang pengen aku bahas, bisa komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya.